Saya mendapat sebuah kepercayaan yang sangat spesial ya, sangat khusus dari Tata Suci Vatikan, terutama dari kantor protokol urusan perjalanan Paus Fransiskus. Sebenarnya pada awalnya ketika berita tentang kunjungan Paus ini mulai keluar secara resmi, dan saya juga menerima daftar keanggotaan panitia dari Indonesia, di situ sudah ada nama penerjemah dari Paus Fransiskus. Tetapi tiba-tiba beberapa saat kemudian saya dipanggil dan dibuat sebuah pertemuan khusus di kantor sekretariat pribadi Paus Fransiskus di Istana Kepausan di dalam Tata Suci Vatikan, dan di situ mereka memutuskan kemudian bahwa mereka akan mengambil saya sebagai penerjemah, karena prinsipnya di Vatikan itu biasanya Vatikan mengambil yang paling pasti. Oleh karena saya sudah melakukan banyak pengalaman juga untuk penerjemah sebagai penerjemah Paus Fransiskus, tetapi biasanya pendek-pendek di dalam Vatikan. Nah, Vatikan berdasarkan pengalaman itu mereka mengambil saya karena sebenarnya Paus itu lebih merasa nyaman kalau beliau sudah mengenal orang yang pernah membuat terjemahan dengan beliau. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk mengambil saya. Dan setelah itu saya juga karena urusan protokol Vatikan yang syaratnya tidak boleh digembar-gembor sebelum sesuatu terjadi. Oleh karena itu saya juga tidak pernah menceritakan kepada siapa-siapa kecuali keluarga dekat bahwa saya akan mengikuti rombongan khusus Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan dalam briefing dari kepala protokol sebelum ke sini menyangkut tugas saya sebagai penerjemah, selalu ditegaskan satu hal, dan saya lakukan juga secara konsekuen, bahwa prinsip yang berlaku bagi seorang penerjemah adalah bahwa di mana Paus berada, di situ penerjemah berada. Oleh karena itu saya juga menjaga ini secara sangat disiplin, dan terjadilah seperti itu bahwa keluar dari pesawat saya sudah disampaikan untuk selalu mendampingi Bapak Paus, dan kebetulan di Jakarta di Nunciatur saya mendapat tempat tinggal di situ sebagai penerjemah, tidak boleh jauh-jauh dari Bapak Suci. Oleh karena itu saya satu rumah dengan Bapak Suci di Kedutaan Vatikan di Jakarta. Kami hanya 2 orang, dan selainnya adalah tim security, para intel dan para tentara Vatikan. Dan saya tinggal di situ kebetulan duduk berdampingan dengan Bapak Paus sebagai penerjemah, selalu di samping kiri beliau di meja makan sejak hari pertama sampai meninggalkan Jakarta. Jadi ini sebuah pengalaman yang sangat istimewa. Selain itu selalu harus bersama dengan beliau untuk menyiapkan teks-teks, untuk membicarakan teks-teks dan banyak hal teknis lainnya. Dan namanya juga serumah, sehingga kalau bergerak ke sana dan kemari pasti saling bertemu. Dan lebih dari itu kami selalu keluar bersama-sama untuk pertemuan-pertemuan dan berusaha menjalankan tugas saya dengan sebaik mungkin, supaya apa yang mau disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada publik Indonesia itu belum betul-betul sampai. Jadi awalnya memang saya merasa kaget ya. Saya dibawa kepada suatu situasi di mana saya berada di pusat perhatian begitu banyak orang. Tetapi pada saat yang sama saya menyadari pentingnya tugas yang saya lakukan dan harus berkonsentrasi penuh untuk mengikuti segala sesuatu yang Bapak Paus Fransiskus mengatakannya dan menerjemahkan dengan tepat sesuai dengan konteks pemahaman kita Indonesia dan juga tema yang kami bawa, dan itu butuh perhatian atau butuh konsentrasi yang sangat luar biasa. Dan syukur bahwa semuanya berjalan dengan baik. Sejauh saya mengikuti komentar-komentar dan laporan-laporan setelahnya, tidak ada keluhan atau tidak ada klaim atau diklaim yang mengatakan bahwa mungkin sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang Paus Fransiskus inginkan. Jadi ini sesuatu yang sangat baik dan membuat saya juga tenang. Saya senang bahwa publik Indonesia
sangat mengapresiasi dan mengikuti segala sesuatu yang Paus Fransiskus sampaikan itu juga dengan saksama sesuai dengan apa yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan menariknya bahwa ada sesuatu yang katakanlah sebuah hubungan kontak batin khusus antara Bapak Paus dan saya setiap kali saya bekerja atau melayani terjemahan. Jadi saya hanya memegang teks bahasa Indonesia, beliau memegang teks bahasa Italia saja. Tetapi setiap kali saya membaca bagian misalnya yang disediakan, yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu beliau tahu persis berhentinya di mana, dan sekarang beliau langsung sambung dengan bahasa Italia. Jadi ini yang hebatnya pada Paus Fransiskus. Walaupun beliau memegang teks Italia, tetapi beliau mengikutinya seolah-olah beliau itu mengerti bahasa Indonesia. Entahlah, mungkin ada istilah-istilah umum yang membuat dia paham kira-kira saya sedang berada di mana. Sehingga setiap kali saya berhenti, entah intonasinya itu sangat menentukan atau tidak, tapi beliau selalu memulai pada saat yang tepat. Dan itu sesuatu yang betul-betul saya kagumi. Lalu yang kedua, sesuatu yang sangat human, sangat manusiawi dari beliau. Inilah kehebatan Paus Fransiskus, bahwa sekalipun beliau adalah pemimpin yang sangat tinggi, pemimpin yang sangat penting dan dikagumi, tetapi beliau tidak pernah lupa sisi kemanusiaannya. Setiap kali saya selesai menerjemahkannya dan situasinya sudah rileks, beliau selalu memuji. Beliau selalu mengangkat saya, memberikan pujian kepada saya. Jadi itu yang membuat saya merasa senang, dan juga rasa percaya diri saya juga timbul, dan berpikir bahwa kalau saya melakukan seperti yang sudah saya lakukan, maka semuanya pasti akan beres. Dan pujian yang sama setiap kali saya terima dari beliau secara langsung, dan itu sangat menenangkan diri saya. Ya, saya sendiri sering satu mobil dengan Bapak Paus ketika berada di Jakarta, keluar dari Kedutaan Vatikan ke tempat-tempat pertemuan dan kembali. Begitu banyak orang berbaris di jalan, begitu banyak orang ingin menyalami Paus, tetapi sayangnya banyak yang tidak sempat. Ini soal untung-untungan. Kita paham Paus Fransiskus hanya seorang dan sudah tua, dan kesehatannya juga tidak sangat optimal. Berarti banyak yang mungkin kecewa karena tidak bisa menyentuh tangan Paus atau berbicara langsung dengan Paus. Ya, walaupun demikian kita tidak usah berputus asa. Sebaliknya, kita tetap mendoakan beliau sesuai dengan pesan beliau. Setiap kali beliau mengakhiri pertemuan-pertemuan, beliau selalu berpesan, doakan saya. Memang Paus kita sekarang bukan saja sudah sangat tua dan kesehatannya tidak sangat optimal, tetapi beliau berhadapan juga dengan banyak masalah di dalam gereja. Beliau sebagai manusia juga membutuhkan banyak dukungan. Oleh karena itu, mari kita turuti pesan beliau, kita berdoa untuk beliau. Inilah dukungan moral kita yang paling baik. Lalu yang kedua, kunjungan Paus Fransiskus telah selesai. Ada banyak sekali hal yang beliau sampaikan. Mulai dari pesan persaudaraan sebagai bangsa dan negara, sampai kepada memajukan dialog antar umat beragama, sampai kepada menghidupi nilai-nilai yang beliau perjuangkan, keadilan, lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup, dan juga derajat dan harkat manusia, berbagi, bekerja sama, mencintai segala unsur negara yang mempersatukan kita. Semuanya sudah beliau katakan kepada kita. Tinggal saja tugas kita untuk memaknai, untuk menemukan pesan-pesan yang lebih dalam dan lebih aktual untuk negara kita. Inilah yang sebenarnya harus kita lakukan setelah kunjungan Paus ini. Tentu saja harapan kita supaya kunjungan ini tidak hanya menimbulkan rasa haru, senang dan bangga di dalam diri kita. Itu bagus, tetapi lebih dari itu, kita mau memaknai,
mau mengambil nilai-nilai dan pesan-pesan yang beliau tinggalkan kepada kita, dan kita wujud nyatakan, kita majukan, dan kita kembangkan. Karena beliau ingin supaya kita semua baik-baik, bahagia, sejahtera, rukun, dan damai. Dalam satu kesempatan, ketika kami berdua berada dalam mobil di kota Jakarta, dan begitu banyak orang ingin bersalaman dengan beliau, beliau secara spontan mengatakan, bangsa Indonesia ini seperti orang Napoli atau orang Neapel, itu di Italia Selatan. Itu sebuah pujian yang sangat baik. Artinya bahwa Bapak Paus Fransiskus merasa senang dengan bangsa Indonesia, orang-orangnya yang hidup-hidup, yang mudah mengekspresikan diri, yang suka senang dan bahagia, suka senyum dan hidup-hidup. Dan inilah sebenarnya ungkapan yang dimaksudkan dengan bangsa Indonesia atau orang Indonesia sebagai orang Napoli. Dan ini yang membuat beliau senang dengan Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan kehadiran sejumlah besar kaum muda Indonesia yang beliau lihat. Jadi beliau tahu bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa atau sebuah negara yang terdiri dari banyak orang muda, anak-anak dan orang muda. Dan ini yang sangat beliau senang, karena beliau adalah seorang paus yang sangat mendukung adanya tingkat kelahiran anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan Eropa. Oleh karena itu, ketika beliau melihat begitu anak muda berkumpul di jalan, beliau selalu tersendat-sendat jalannya, sehingga saya selalu mengatakan, paus ini mau pergi dari Indonesia tetapi hatinya tersendat-sendat di jalan. Karena beliau itu senang dengan orang Indonesia yang polos, yang rendah hati, yang murah hati, dan begitu ikhlas, melewat senyum dan tawa yang luar biasa. Menariknya itu, setelah Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia dengan tema dialog lintas agama dan realitas ketidakadilan yang Indonesia alami, lalu bergerak ke Papua New Guinea dengan realitas yang berbeda, menyangkut edukasi dan juga kemiskinan dan juga kekerasan etnik. Lalu sekarang datang ke Timor Leste dengan pesan-pesan pastoral yang sangat kuat. Ini pastoral keberpihakan sebenarnya. Beliau mengatakan, wilayah ini jauh dari Roma tetapi dekat di hati. Entusiasme yang begitu besarnya di mana-mana. Dan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dibawakan oleh Paus itu betul-betul tiba, dan ini suatu kesuksesan untuk beliau. Negara Singapura yang kami kunjungi, tentu saja dari segi perkembangan ekonomi beda dari 3 negara pertama yang dikunjungi, tetapi punya realitas yang sama bahwa umat Katolik adalah kelompok minoritas yang ada di Singapura. Oleh karena itu, program dialog lintas agama pasti juga akan menjadi sebuah program yang penting dan sentral di Singapura. Kita tahu Singapura itu sebuah negara kecil dan sangat disiplin, dan hampir kita tidak pernah dengar ada kekacauan, ada masalah intoleransi, kekerasan apapun. Dan ini mungkin memberikan sebuah contoh yang baik kepada Paus dan juga kepada kita untuk dijadikan sebagai sebuah inspirasi, mengenal secara lebih dalam karakteristik mereka untuk bisa dijadikan sebagai contoh juga untuk dunia. Pada umumnya sampai sekarang perjalanan ini sangat menyenangkan, dan itu kita tahu langsung dari reaksi Paus yang kita lihat, karena kita semua, karena kami berada bersama dengan beliau setiap hari, kita baca raut wajahnya dan kesan-kesan yang beliau tunjukkan, yang menunjukkan bahwa beliau itu puas. Kesan saya, Bapak Paus Fransiskus merasa sangat gembira karena semua program yang dijalankan sampai hari ini betul-betul sangat sukses. Tidak ada satu acara pun yang ditinggalkan. Dan setiap kali selesai pertemuan, beliau selalu merasa puas dan sangat senang. Karena juga beliau merasakan sambutan yang sangat luar biasa dari tempat-tempat yang beliau kunjungi.